Halo guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini kita kembali akan membahas altcoin guys. Kali ini saya akan update untuk Ethereum. Sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa untuk video altcoin kali ini disponsori oleh Mitrade. Salah satu platform trading yang saya pakai karena di Mitrade kalian bisa trading di semua aset kelas. Mulai dari cryptocurrency, forex, saham, komoditas, dan juga metal bisa kalian lakukan semuanya di satu platform ini. So, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk dapat trading di semua aset kelas, link pendaftaran Mitrade-nya sudah ada di kolom description box di bawah. Kalian cukup klik mendaftar dan juga deposit minimal $50 dan kalian sudah bisa langsung memanfaatkan segala fitur yang ada di Mitrade. Oke, hari ini guys kita langsung akan bahas untuk Ethereum lagi. Setelah ada pergerakan yang lumayan dalam 24 jam terakhir, kita melihat Ethereum naik kurang lebih hampir 4% gitu guys dalam kurang lebih 24 jam terakhir, menyusul memang Bitcoin juga lagi mengalami penguatan. Nah, secara overall kira-kira apa yang sedang terjadi di Ethereum, kita bakalan bahas pure secara teknikal ya guys. Nah, kalau misalnya kita lihat di weekly chart, sebenarnya perubahan itu tidak terlalu banyak. Untuk sementara, yang masih sangat valid untuk kita lihat adalah potensial symmetrical triangle di sini guys. Oke, yang sebenarnya jika kalian zoom in guys, ini kita sudah mendekati area ujung dari pattern symmetrical triangle-nya. Jika kalian zoom out di sini, kalian akan temukan dua trend line yang bisa kalian hubungkan, dan di sini kita membentuk sebuah pattern yang mengerucut yang biasa kita sebut sebagai symmetrical triangle. Dan tentunya symmetrical triangle itu menurut saya adalah sebuah pattern yang netral guys, alias kita mempunyai probability yang sama antara breakout ataupun breakdown. Jadi tergantung nanti marketnya pengennya ke arah mana gitu. Nah, tetapi kalau misalnya ternyata kita mampu melihat Ethereum breakout ke arah atas gitu ya, tentunya itu adalah sebuah indikasi baik yang bisa jadi menunjukkan indikasi bahwa bull sudah kembali memegang kendali, dan dari sana kita bisa expect akan ada pergerakan yang lebih sustain ke atas. Kalau misalnya kita mampu break di atas area ini guys, maka saya bisa expect gitu ya, kalau kita konsolidasi di atas area tersebut, saya bisa melihat Ethereum untuk minimal kembali revisit ke area 1600. Kalau ini mampu kita jebol juga, maka saya cukup yakin bahwa Ethereum justru bisa menembus high terakhirnya di $2000, mungkin menuju ke sekitaran area 2200 atau 2300. Mungkin untuk membuat dua wave besar seperti ini. Sebelum pada akhirnya mungkin kita harus lihat lagi apakah kita akan membuat penurunan berikutnya, ataukah pada akhirnya kita akan mampu reverse dari sini. Itu tergantung nanti price action berikutnya. Tapi untuk sementara, hanya satu pattern ini yang perlu kita waspadai dulu guys, yaitu adalah symmetrical triangle-nya. Oke, jadi kita harus lihat apa keputusan dari market nanti. Apakah kita akan pada akhirnya jebol ke bawah atau ke atas. Jadi untuk sementara gitu guys, untuk sementara sebelum kita mampu untuk menjebol pattern ini, tentunya kita nggak bisa pungkiri bahwa sampai sekarang trennya secara overall masih bearish guys. Oke, jadi kalau misalnya tren lagi bearish ya tentunya untuk trading sebenarnya akan lebih baik kalau misalnya kita mengikuti tren. Alias kita masih mencari peluang untuk short sampai pada akhirnya kita dibuktikan untuk salah gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman memang mencari peluang untuk short, saya rasa ya ada peluang kalau ternyata Ethereum nanti mampu untuk kembali revisit ke sekitaran area 1360 sampai 1380 di sini, atau mungkin sedikit di atas 1400 itu masih fine gitu. Kalau kita hanya piercing ke atas seperti ini dan kemudian kembali masuk, ini menurut saya masih bisa dijadikan sebagai sebuah short setup. Nah, pertanyaan berikutnya kenapa di area tersebut gitu kan? Yang pertama tentunya kalau misalnya kalian lihat ke sebelah kiri, maka kalian bisa ketemu ini adalah sebuah struktur gitu guys. Oke, kalau kalian tarik trendline-nya maka akan ketemu di sekitaran area 1356. Itu adalah area di mana kalian akan menyentuh trendline-nya sekaligus trendline besarnya di sini. Ini jadinya adalah sebuah range gitu guys. Ini lebih cocok mungkin untuk seorang swing trader, bukan untuk short term trade ya guys, tapi untuk swing trade. Kalau ternyata memang kita dikasih ada semacam indikasi bahwa para bears akan kembali memegang kendali dari sini, mungkin semacam double top, kemudian atau head and shoulder, apapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan kembali reverse, maka ini mungkin bisa kalian manfaatkan sebagai sebuah setup untuk masuk short. Nah, targetnya mana? Targetnya kalau misalnya kita short dari sini, tentunya kita bisa menargetkan maksimal nyampe ke sekitaran area lower trendline yang lagi, yang harusnya akan di sekitaran 1100-an guys. Oke, kalau kalian nggak mau muluk-muluk, ya area support terdekat itu ada sekitaran 1200-an. Nah, itu adalah peluang untuk kalian kalau ternyata nanti memang kita dikasih retest ke sekitaran area tersebut.
Jadi sebelum kita mampu breakout di atas area ini guys, di atas pattern di sini, maka tentunya masih ada peluang untuk melakukan short di sini. Sebelum kalau ternyata kita memang melihat Ethereum akhirnya mampu jebol di atas area ini, maka tentunya setup tersebut tidak lagi valid. Dan kalau kita justru konsolidasi di atas area ini justru bisa kita jadikan sebagai peluang untuk kembali masuk long dan menargetkan ke minimal area 1600, atau justru kita bisa menembus ke atas dan targetnya sudah mungkin bisa di sekitaran $2.000 atau sekitaran $2.200. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau mencari long, ya satu dari dua senario ini harus terjadi guys. Antara kita mampu break di atas area di sini kemudian konsolidasi, atau kalian boleh aja kembali menunggu dia misalnya kembali nge-retest ke sekitaran lower trend line-nya, dan kalau misalnya ada dikasih setup, ini mungkin bisa dijadikan kembali untuk setup long. Tapi mungkin kalau yang ini hanya cenderung untuk short term guys, karena berarti kita akan menargetkan lagi nyampainya ke sekitaran upper trend line-nya. Kecuali dari sini kita ada mendapatkan breakout gitu. Nah, ini mungkin kalian bisa hold lebih long term, tapi tentunya kalau misalnya kalian masuk dari sini, target pertamanya harusnya akan ada di sekitaran upper trend line-nya. Nah, itulah yang bisa kalian manfaatkan kalau misalnya Ethereum memang melanjutkan kenaikan, antara kenaikannya mentok di sekitaran upper trend line-nya atau kita mampu jebol di atas. Tapi sebaliknya guys, kalau ternyata market justru memutuskan bahwa kita akan jebol ke bawah, oke, maka kita bisa cek kira-kira area mana lagi yang bisa kita jadikan sebagai next support berikutnya. Maka jika teman-teman zoom out ke weekly chart, bisa kalian temukan mungkin beberapa area. Pertama di sekitaran area $750 di sini. Oke, yang kedua kita sudah akan nyampe ke sekitaran area 500-an. Oke, jadi ini adalah kedua area yang mungkin bisa lagi-lagi dijadikan kalian untuk area yang baik start melakukan akumulasi untuk long term gitu. Kalau ternyata kita memang jebol ke bawah. Jadi itu yang saya rasa perlu teman-teman antisipasi. Untuk sementara karena memang kita masih berada di pattern ini, kalian harus berhati-hati kalaupun kalian melakukan long maupun short. Terlebih lagi kalau misalnya kita berada di area sekitaran di sini, saya rasa tidak terlalu make sense untuk melakukan long di sini ya guys, karena secara risk and reward tentunya ini tidak lagi baik karena kita sudah akan mendekati area resistance lagi di sini. Oke, jadi kalau misalnya kita kembali naik di sini, justru bagi saya ini adalah sebuah peluang untuk kemudian mencari peluang untuk short kalau dikasih guys. Kalau memang tidak dikasih dan kita ternyata mampu breakout, tentunya kita tidak lagi masuk ke setup short, tapi justru kita akan memanfaatkan itu untuk masuk ke long gitu ya. Tapi untuk sementara kalau secara pure price action gitu ya, karena kita melihat ada pergerakan yang kemarin cukup impulsif juga ke bawah, maka saya sebenarnya lebih condong gitu ya untuk senario ini mempunyai probability paling tinggi untuk terjadi guys, dimana kita akan menyentuh ke atas trend line-nya, kemudian kita akan kembali reverse mungkin minimal menuju ke lower trend line-nya, atau justru kita bisa jebol ke bawah area tersebut. Sekali lagi, alasannya karena kenapa probability-nya lebih tinggi bahwa kita akan jebol ke bawah, bisa jadi gitu ya, karena secara overall trendnya kita masih berada dalam bearish trend. Kalau misalnya kita lihat di weekly chart maupun daily, ya tidak ada yang bisa berargumen bahwa kita sedang bullish, karena ya kita melihat penurunan yang luar biasa tajam di sini. Jadi secara trend kita juga memang berada di bearish trend. Jadi saya rasa itu adalah beberapa skenario yang bisa teman-teman manfaatkan kalau misalnya nanti sampai terjadi. Kalau Bitcoin sempat menyentuh ke sekitaran area 18.000, saya rasa tidak sulit ya bagi Ethereum untuk juga menyentuh ke sekitaran upper trend line-nya di sini. Di sekitaran 1380 sampai 1400, saya rasa ini adalah sebuah range yang sangat baik untuk start melakukan analisa lagi untuk apakah kita memang ada dikasih setup untuk short, dan dari sana saya bisa menargetkan maksimal ke sekitaran area 1159. Jadi untuk sementara kalau misalnya teman-teman belum sempat masuk buy di sekitaran bawah di sini, maka menurut saya pribadi dan saran saya juga jangan sampai kalian masuk long di sekitaran area di sini guys. Menurut saya itu agak sedikit riskan gitu ya. Ya kalaupun kalian nekat, pastikan kalian sudah menaruh stop loss yang lumayan ketat dan juga memang punya planning yang jelas. Tapi kalau misalnya kalian tidak punya plan yang jelas dan nggak punya setup, saya rasa ini saatnya kalian untuk menunggu terlebih dahulu. Oke, saya rasa untuk sekarang saya lebih prefer untuk mencari peluang untuk short sebelum saya dibuktikan salah. Oke, jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Sekali lagi, sebelum saya akhiri videonya guys, untuk kalian yang mencari sebuah platform untuk dapat trading di semua aset kelas,
kalian boleh consider MiTrade sebagai salah satunya, karena di MiTrade sekali lagi kalian bisa lihat di sini, kalian bisa trading di berbagai aset kelas mulai dari forex, komoditas, saham, indeks maupun kripto. Jadi dengan ada satu platform ini saja, kalian tidak akan ketinggalan kesempatan untuk trade di aset kelas manapun. Oke, itu aja guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.